Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang dia ingin tahu, masalah pelajaran atau apapun yang dilakukan di sekolah biasanya aku tanya gitu. Jadi intinya sih komunikasi ya. Tapi ketika dia punya privilege seperti itu, tapi dia tidak berani untuk speak up, itu yang menjadi poin penting kenapa Ustadz Fahmi itu apa ya, abu-abu di mata saya gitu. Harusnya dia punya pengaruh yang sangat besar ketika dia mengeluarkan satu pernyataan, ini salah, ini nggak boleh, tapi dia memilih untuk diam karena anaknya terlibat di dalam perundungan itu sendiri. Ya itu yang menjadi konsekuensi untuk Ustadz Fahmi kenapa akhirnya dia bisa menjadi seperti itu. Kira-kira itu memang nggak mencerminkan. Enggak, aslinya gue gemes banget. Maksud gue ya, saya gue ngeliat orang yang harusnya bisa speak up dan punya pengaruh, tapi dia memilih untuk Diam diam, aja. itu beda tipis sama yang melakukan Ya. beda tipis sekali. Indra kan di sini jadi pejabat yang Betul. kayak istilahnya dapat privilege ya, anaknya sebandel apa juga nggak Iya. bakal ditegur. Iya. Tapi mendalami karakter sebagai pejabat itu gimana? Ya alhamdulillah kita banyak pejabat-pejabat yang kita bisa contoh ya. Sarkas ya. Gak terlalu agak gimana ya karena di sosial media tuh udah banyak contohnya. Surveinya dari sosmed aja Iya, ya. sosmed ya. Udah cukup. Tapi kamu setuju nggak sih sama pandangan masyarakat yang istilahnya anak pejabat dapat privilege seperti itu? Ya kalau setuju sih enggak ya, cuman apakah itu salah harusnya ada yang negur gitu. Pertama ya memang tadi berawal dari rumah. Kalau misalnya di rumah baik-baik aja, komunikasinya lancar, tidak ada rahasia di antara keluarganya gitu, jadinya semuanya terbuka. Saya yakin di luar juga pasti akan jadi lebih baik. Kang Indra, ini kan dirimu nge-flip dua karakter nih, yang awalnya yang pas ada pemukul ayam mukul anak itu kan keras banget, terus tiba-tiba pas ada di depan guru langsung kayak baik gitu. Caranya meng-switch karaktermu itu seperti apa sih Pak? Oh ya kan, nah itu tadi karena dari sosial media ya, jadi pasti orang ini biasanya bisa membawa karakternya atau dirinya kepada siapa dibicara. Jadi memang udah biasa menghadapi, ngadepin guru seperti ini, ngadepin rakyat seperti ini. Gitu. Kalau Pak Darmawan mukanya 2, dia mukanya 4. Mari es kali 4. Kang Indra dan Kang Dimas nih kan di sini peran kalian sebagai orang tua yang anaknya melakukan perundungan ya Pak ya. Nah di dunia nyata sendiri kalian gimana bisa biar menjaga anak kalian tidak sebagai korban maupun tidak sebagai pelaku Pak? Ya kalau saya sih pertama memang dari kecil udah dibiasakan untuk selalu berkomunikasi. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang dia ingin tahu, masalah pelajaran atau apapun yang dilakukan di sekolah biasanya aku tanya gitu. Jadi intinya sih komunikasi ya. Kalau dari saya sendiri sih menjadikan rumah sebagai tempat teraman, mau untuk bercerita, untuk melakukan sesuatu, karena semuanya berawal dari rumah. Seperti kembali lagi gitu, ketika anak itu masuk ke dalam sekolah terus tiba-tiba dia menjadi perundung atau dia dibully gitu, yang salah bukan anaknya, tapi yang di rumah. Kenapa masukin anak ke sekolah itu? Karena anak masuk sekolah dia nggak bisa memilih, dia cuma menjalankan. Jadi sebenarnya semuanya dimulai dari orang tua, dari rumah. Bagaimana kita membekali dia untuk dibawa ke lingkungan di luar, bukan cuma sekolah tapi di sosial. Jadi semuanya harus dijaga dengan baik dari rumah. Kita bekali dengan hal-hal yang positif, dan setiap apa yang dia lihat kita juga sebisa mungkin memantau. Jadi kita tahu perkembangan dari anak. Dari baru aja sama Ibu Warung, Bu. Oh, Bu Warung, kenapa Ibu Warung? kalau kalian kemudian sendiri tanggapan Jujur, karakter Neati sangat bertolak belakang dengan saya. Saya dulu waktu SMP korban bully. Tapi, Karena kamu yang membuli. enggak, saya nggak pernah membuli, maaf. Saya korban bully. Tapi karena di rumah diajarkan bahwa kalau kamu dianiaya, kamu harus bisa berdiri dulu sendiri. Karena kalau kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, orang lain belum tentu bisa bantu. Itu satu. Kedua, Neati ini orang yang cari aman. Dia punya warung, dia seneng bahwa anak-anak itu belanja-belanja di situ. Jadi mau ada apa di situ dia tutup mata karena dia cuma mikir, saya punya cucu anak perempuan nih. Kalau misalnya nanti saya ngelarang-larang, cucu saya bagaimana? Jadi sosok yang jangan ditiru sama sekali, menyebalkan sekali itu Neati.
Oke. Sama sih sebenarnya kalau misalnya untuk karakter yang Ibu Rahma itu kan, kalau kebenaran itu berdasarkan kepentingan, keadilan itu berdasarkan kepentingan. Jadi ketika kita ngerasa kebenaran kita itu disenggol karena ada orang-orang yang harus kita lindungi, sebenarnya itu hal yang lumrah kalau kita melindungi di kondisi sekarang ini ya, jabatan kita, nama baik kita, orang yang kita sayang gitu. Cuman kan yang diajarkan di film ini nilai moralnya adalah bagaimana akibat dari perbuatan kamu itu karmanya itu instan, bukan lagi kayak nunggu kita meninggal terus habis gitu kita baru ada di akhirat gitu. Tuhan juga sibuk gitu, makanya Fedi Nuril bertindak di film ini. Jadi ya itu karma is real, karma is quick gitu kalau di film ini. Oke, aman ya. Thank you. Oke. Jangan lupa untuk nonton. Oh ya. Siapa yang duluan? Jangan lupa nonton film apa? Korean 2, 11 Desember. 11 Desember. Jangan lupa nonton film Korin 2 11 Desember hanya di teater. Teater. Jangan Kesayangan lupa- kalian. Oke ya. Iya, jangan lupa ajak teman, saudara, satu RT, satu kabupaten. Ya. Oke, bye. Thank you. Thank you. Oh, iya. Terima kasih. Saya ingin sekali kalau bisa kesempatannya selalu berkolaborasi dengan filmmaker perempuan. Dan saya merasa sangat beruntung bisa berkolaborasi dengan filmmaker terbaik Indonesia, dengan Lele, dengan Ginanti yang menurutku one of a kind. Mereka pembuat film yang sangat baik, sangat jelas apa yang ingin disampaikan, dan khususnya di film Korin ini kami nggak kebetulan sih, kayak by design kami selalu kami sepakat bisa menemukan hal yang ingin kami sampaikan gitu. Dari film pertama kami ingin menyampaikan apa, dan kali ini di Korin kedua kami juga menemukan tema yang sama pentingnya dengan situasi sosial sekarang yang kami balut di film horor Korin 2 ini sih. Gitu. Dengan sangat baik, dan kami berharap salah satu karya terakhir beliau di perfilman Indonesia ini bisa dinikmati oleh penonton film Indonesia, dan akan terus menjadi salah satu legacy beliau sih. Dan ini juga menjadi karya beliau, kayaknya pertama kali beliau berkolaborasi dengan anaknya ya, dengan Quentin Kusnandar. Perannya berbeda. Walaupun perannya berbeda, tidak ada satu screen, tidak ada satu frame ya. Namun ini kolaborasi beliau pertama gitu, jadi ya gitu. Aman ya. Ya, terakhir. Kalau misalnya nggak salah, Majuan sini saya. Majuan sini. Nah, foto dulu boleh saya. Lihat sebelah kanan. Kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Kim. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, teman-teman media 5 menit dulu ya. Oke. Oke, bis. Seragam PNS, aku hari ini pakai seragam PNS atas kehormatan buat Papi yang hari ini tidak bisa hadir. Ini baju papi waktu syuting ya? Atau gimana? Aku berusaha mencari yang semirip mungkin dan akhirnya dapetnya yang ini. Jadi ya pengennya sih yang itu ya, cuman adanya yang ini ya udah ini aja nggak apa-apa. Kenapa sih alasannya Q sendiri pilih baju ini untuk datang? Katanya tadi bajunya bukan ini sebenarnya. Iya, karena kemauan Papi itu waktu itu datang ke sini pakai seragam PNS sama Bunda, sama anak-anak karyawan di warung barunya. Semuanya seragam pakai baju PNS, bakal jalan nanti dari sana. Pokoknya semuanya dimiripin, cuman nggak kesampaian. Akhirnya biarin aku aja yang ngelakuin. Nanti bakal tetap ada yang ngikutin aku dari belakang, pakai baju PNS juga. Iya, semua karyawan Papi bakal datang hari ini pakai baju PNS juga. Ya begitulah. Apa? Oh, ini film pertama dan terakhir aku satu project sama Papi. Terus main sama Papi itu gimana? Yang pasti aku sangat bangga banget bisa satu frame sama Papi, aktor Indonesia yang
sangat hebat. Dia banyak membantu aku buat di film ini dan di film-film lainnya juga. Yang pasti ilmu-ilmu yang Papi kasih bakal selalu aku latih sampai aku bisa seperti Papi, bahkan lebih hebat dari Papi. Tapi gitu di project ini mungkin yang paling membekas seperti apa? Di project ini ya? Di project ini, paling membekas itu justru bukan saat latihan atau Kemudian